Kan Kedengaran? Romo, kedengaran Baik, Romo. Kedengaran Romo. baik. Kita masuk dalam renungan jalan bersama Yesus, dan untuk melanjutkan permenungan kita, saya minta salah seorang untuk membaca teks kitab suci yang akan kita renungkan sore ini. Diberi kesempatan salah seorang untuk membaca teks itu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Terima kasih Ibu atas bacaan. Saudara-saudariku yang terkasih, pada bulan ini, bulan November, kita tanggal 2 November kemarin kita mendoakan arwah-arwah semua orang beriman, termasuk keluarga-keluarga kita. Dan masih dalam bulan ini kita juga masih tetap mendoakan mereka agar sungguh diterima oleh Allah dalam kebahagiaan kekal di surga. Dan juga tadi doa-doa kita selalu dalam kerahiman ilahi ini, mohon kerahiman Allah agar berbelas kasih kepada mereka yang telah meninggalkan kita dan juga kepada kita masing-masing. Teks ini menarik sekali, sering dibaca ketika ada orang yang meninggal atau peringatan 7 hari, 40 hari, atau bahkan untuk 1000 hari. Saya mau menghantar kita untuk merenungkan lebih dalam makna teks ini. Dan tentu saja nanti ada berbagai perbandingannya untuk menghantar kita kepada permenungan lebih mendalam. Next. Sebagai pengantar, kita semua tahu bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita, disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Lalu menampakkan diri kepada banyak orang. Dan yang pertama melihat kebangkitan Yesus, yakni Maria Magdalena. Ini suatu yang istimewa. Namun demikian, muncul pertanyaan untuk kita. Percayakah saudara dan saya bahwa Injil yang diberitakan dan kita terima membawa keselamatan untuk hidup kekal? Jadi sekali lagi pertanyaan ini dialamatkan kepada kita dan saya. Percayakah
bahwa Injil yang diberitakan dan kita terima ini membawa kehidupan yang kekal? Next. Atau dengan kata lain, mau nggak masuk hidup kekal? Maksudnya, saya kalau besok kita mati dipanggil pulang, lalu pulangnya ke rumah Bapa di surga, bukan ke tempat lain. Bisa dilihat Pengkhotbah 12:7, Yohanes 14:1 ayat sampai 2. Dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, jadi inilah ketika kita percaya kepada Yesus yang menyelamatkan kita dan taat kepadanya, jaminan adalah hidup kekal bersama para kudus di surga yang telah mendahului kita. Dan kita juga berkewajiban mendoakan mereka yang masih di api pencucian. Dan tentu saja yang sudah di neraka tidak ada kemungkinan lain. Ini yang mau kita renungkan. Sungguhkah kita percaya akan keselamatan yang dibawa oleh Yesus? Next. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 5:24. Jadi ini sesungguhnya barang siapa mendengar perkataan dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Ini kuncinya. Jadi tidak hanya sekedar mendengar, tetapi percaya. Ya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Maka tadi dalam bacaan pertama, ya hanya melalui Dia ada jalan, ada kebenaran, ada hidup. Ini melalui anaknya. Dan barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi ketika kita tidak percaya akan Yesus, maka kita tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes bab 5 ayat 11 sampai 13. Lalu pertanyaan berikut, bagaimana dalam realitas harian kita? Sungguhkah kata-kata ini kita hayati dalam hidup harian kita? Next. Banyak orang yang mengaku Katolik, tapi tidak pernah membawa Yesus dalam hidupnya. Banyak orang Katolik dalam pekerjaan atau menjalankan bisnisnya tidak membawa Yesus. Yang sering ada yang pergi ke gereja setiap minggu, pergi berdoa setiap Jumat pertama atau juga ikut misa, tapi setelah itu tinggal Yesus di dalam gereja, lalu ia tidak bawa pulang. Ya, karena mereka berjalan dengan kekuatannya sendiri dan berpikir dapat berjalan tanpa Yesus. Ya. Akhirnya, apa yang terjadi? Mereka berjalan tanpa arah dan tidak tahu apa tujuan hidupnya. Dan tidak jarang kita dengar juga di antara orang Katolik ada yang bunuh diri, bahkan juga melakukan hal-hal yang
asusila, itu. Bahkan juga membawa hidupnya kepada hal-hal yang negatif seperti sekarang ini narkoba, judi online, bahkan juga koruptor. Itu beberapa kita dengar orang-orang kita Katolik juga yang tokoh-tokoh itu. Ini yang terjadi. Karena mengapa tidak berjalan bersama Yesus? Next. Lalu kita mau mencoba melihat apa rahasia untuk tetap berjalan bersama Yesus. Jadi bagaimana? Jadi kita tidak begitu saja sudah berdoa dan sebagainya, tidak. Yang pertama, kalau kita mau tetap berjalan bersama Yesus, yakni mau dikoreksi Tuhan. Bisa Mazmur 26 ayat 2. Jadi mau dikoreksi. Jadi banyak orang Katolik yang tidak mau dikoreksi Tuhan. Dan apakah sebagai orang Katolik berani berdoa seperti Raja Daud? Itu dalam Perjanjian Lama. Ya, kalau kita dikoreksi oleh Tuhan, bahkan teman kita sendiri kalau kita dikoreksi, kita tersinggung. Ya. Daud yang terkenal itu orang besar itu dalam Perjanjian Lama, dia katakan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidiki hatiku dan batinku. Ya, itu ya. Jadi kita tahu kebesaran nama Daud, bahkan Alkitab mencatat bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Namun Daud bukanlah orang yang sempurna. Daud pernah jatuh ke dalam dosa. Ia mengambil istri saudaranya Huria dan bahkan secara sengaja disuruh dalam peperangan Huria sehingga meninggal mati. Jadi ini dosa Daud, tetapi akhirnya dia sadar, dia mau dikoreksi oleh Tuhan. Dia katakan, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidiki hatiku dan batinku. Ya, jadi ini mau dikoreksi. Jadi ketika kita dikoreksi oleh Tuhan dan membaca kitab suci itu kan dikatakan pedang bermata dua itu, sabda Tuhan itu. Ya, mau mengoreksi kita juga. Inilah yang dialami oleh Daud. Jadi tidak pernah ada orang sempurna. Ketika kita jatuh, kita mau bangkit dan kita mau melihat yang terbaik dalam hidup kita. Next. Suatu waktu Daud melakukan dosa dan Nabi Nathan menegur dan menyikapkan kesalahan dan dosanya. Daud tidak marah atau menyuruh pegawainya untuk menangkap Nabi Tuhan itu. Tidak. Tetapi Daud mengakui kesalahannya itu, mohon ampun kepada Tuhan. Lalu Daud menerima teguran keras itu dan membuka hatinya untuk dikoreksi Tuhan. Bahkan dalam Mazmur 26 ayat 2, kita baca bagaimana Daud meminta kepada Tuhan untuk menyelidiki hatinya, apakah masih ada yang tersembunyi dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi batin kita ini penting untuk selalu dibersihkan agar kita bisa berkomunikasi, berelasi dengan Tuhan. Jadi orang yang berjalan bersama Yesus adalah orang yang mau dikoreksi hidupnya. Maka saudara-saudari, kalau terjadi dalam keluarga kita, di komunitas kita, termasuk dalam PDKI kita dan KSP Santo Yakobus, ya kita harus siap dikoreksi. Pasti ada kesalahan, ada kesilafan, maka kita harus siap untuk dikoreksi. Ya, itulah konsekuensi dari keberimanan kita. Next. Next, oke. Ketika kita menutup hati, maka kita berjalan dalam kebenaran sendiri yang belum tentu benar atau bahkan salah. Ya, jadi itu yang selama ini. Jadi kalau kita hanya berjalan dan menutup hati, ya tidak mau dikoreksi, maka kita merasa wah yang saya lakukan selama ini benar. Belum tentu. Ya, bisa jadi salah arah dan tersesat. Mau dikoreksi, siap memperbaiki hatinya. Jika tidak beres,
mau dibereskan Tuhan. Jika tidak benar, mau dibenarkan oleh Tuhan. Jadi izinkan Tuhan mengoreksi hatimu, hatiku, menyingkapkan yang salah dalam hati kita, mungkin dosa, mungkin kejahatan yang kita sembunyikan rapat-rapat, lalu ungkapkan ini semua supaya kita tetap berjalan bersama Tuhan Yesus. Itu yang pertama, poin yang pertama. Next. Poin yang kedua, bagaimana kita harus supaya kita tetap berjalan bersama Yesus, kita harus mengakui kebesaran Tuhan. Ya. Jadi kita harus kagum atas apa yang dibuat Tuhan sekecil apapun. Dan kita harus memuji kebesarannya. Daniel dalam 4:34, tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Jadi Daniel itu mengungkapkan kebesaran Tuhan dan ia bernubuat tentang itu. Karena mengapa? Daniel tadi orang suci hatinya. Dan ketika suci hati, itulah yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan bisa bervision, bisa melihat ke depan. Itu orang yang suci hatinya. Dan Daniel dalam hal ini, orang yang punya vision. Karena ia sangat dekat dengan Tuhan. Ia siap dikoreksi oleh Tuhan terus-menerus. Lalu 2 Korintus bab 3 ayat 5, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi kita mengakui seluruh apa yang kita lakukan itu atas kebesaran Allah. Jadi apa yang kita lakukan adalah demi kemuliaan Tuhan, bukan untuk pujian diri sendiri. Bukan demi kemuliaan kita sendiri. Jadi ukurannya ialah apakah yang saya buat ini memuliakan Tuhan atau tidak. Kalau tidak, stop. Kalau hanya memuliakan diri sendiri, mencari popularitas, mencari pujian, stop. Itu harus dikoreksi oleh Tuhan. Next. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, dan mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi sekali lagi jangan sombong. Yesaya bab 2 ayat 11 juga 17 dan sebagainya. Raja Nebukadnezar memuji dirinya atas apa yang sudah diperoleh dan dibangunnya di kerajaannya. Nebukadnezar menyombongkan diri dengan menganggap bahwa semua yang dimilikinya adalah karena kehebatannya. Dia tak mengakui bahwa itu semua adalah turut campur tangan Tuhan. Maka Tuhan menghukumnya menjadi orang yang tidak waras dan hidup seperti binatang. Lembu yang makan rumput. Rambutnya terurai seperti bulu Raja Wali. Kukunya seperti kuku Raja Wali. Sampai akhirnya ia sadar dan mengakui kebesaran Tuhan. Dan karena itu Tuhan memulihkan keadaannya seperti sedia kala. Jadi segala yang kita peroleh dalam hidup ini, kekayaan, kecerdasan, kemampuan, posisi atau jabatan, termasuk kesempatan, adalah dari kemurahan hati Tuhan. Dan semuanya ini bukan tanpa maksud, supaya kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jadi ini tujuannya. Itu yang ditunjukkan oleh Daniel dan mempertobatkan Nebukadnezar. Next. Itu yang kedua. Jadi mengakui kebesaran Tuhan. Yang ketiga, tunduk dan taat. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Yesus memberi contoh, dia taat sampai mati di salib. Taat kepada Bapa dan tunduk. Di Taman Getsemane, ia berdoa sampai keluar peluh bercampur darah. Dia katakan, sekiranya piala ini
terhindar daripadaku. Tetapi jangan kehendakku, kehendakmu lah ya Bapa. Jadi ditunduk dan taat kepada kehendak Bapa. Nah, itulah konsekuensi ketika kita tunduk dan taat kepada Bapa, kita siap menderita, kita siap terluka. Ya. Yesus mengalami 5 luka. Dia luka untuk mencintai kita. Kisah para Rasul 5:29, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi mereka masuk penjara, ya, diusir, dipukul, mereka tetap taat kepada Yesus. Maka orang yang berjalan bersama Yesus harus tunduk dan taat. Salah satu upah dari ketaatan adalah urapan. Jadi kita diurapi oleh Roh Kudus. Ya. Yesus begitu taat kepada Bapa sehingga Yesus memiliki kuasa. Dia mengusir setan, dia membuka mata orang buta, menghidupkan orang mati. Itulah kuasa yang dimiliki oleh Yesus karena ia taat dan tunduk kepada Bapa. Baik, next. Matius 8:27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi waktu dia meredakan badai ketika para rasul hampir tenggelam perahu mereka. Markus 1:27, mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Yohanes 3:36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi ini, taat atau tidak, itu pilihan bebas. Next. Baik, sekarang kita melihat. Jadi supaya juga, bagaimana cara kita melihat orang yang sudah berjalan bersama Yesus? Ini tanda-tandanya, ciri-ciri orang yang berjalan bersama Yesus. Ini penting. Pertama, memiliki damai sejahtera. Ada damai. Ya. Filipi 4:7. Ya. Jadi kita bisa melihat orang yang memiliki damai, ya. Damai, ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi itu Filipi 4. Jadi damai. Saudara-saudariku, kalau tidak ada lagi damai dalam hidup kita, yang ada hanya bersungut-sungut, hanya berbantah-bantah, hanya ada kebencian, hanya ada iri hati, maka memang apa yang kita cari? Berarti tidak ada Yesus dalam hati kita. Ya, kita harus memiliki itu. Memiliki damai sejahtera. Yohanes 4, next tadi. Next. Ya, itu. Next lagi. Yohanes 14:27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi beda. Jadi damai sejahtera yang diberikan dunia beda dengan yang diberikan Allah. Damai sejahtera dari dunia gampang, cepat datang dan cepat pergi. Itu dia. Beda. Jadi damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Jadi ketika Yesus ada di hati kita, damai itu ada. Ya. Contoh, next. Kalau ada orang curhat kepada saudara, ya, tentang masalahnya, terus saudara memberikan masukan secara duniawi, ini malah mendatangkan keruwetan, kecemasan, dan amarah. Tapi ketika memberi solusi yang terbaik, selain ia merasa tenang, kita juga merasa damai. Ya, itu. Jadi coba, kalau kita mengarahkan kepada hal-hal lain ketika atau sebaliknya memasukkan diri kita dalam gosip, itu bukan contoh yang ada damai
membuka jalan kepada orang lain. Jadi beda sekali. Beda orang yang seketika konsultasi kepada kita, pasti dia merasakan kehangatan. Kenapa? Ada sesuatu yang kuasa yang keluar dari diri kita. Karena kita bagikan damai kepadanya. Jadi ini contohnya kalau ada damai, ciri orang yang punya damai sejahtera. Baik, yang kedua, next. Memiliki sukacita. Sukacita yang dimaksud di sini bukanlah sukacita manusia. Karena menyaksikan film lucu, lalu ketawa-ketawa. Banyak sekali sekarang di HP-HP kita itu. Hiburan atau punya harta kekayaan. Bukan kalau ada sudah kekayaan bersukacita. Sukacita dunia bisa datang dan pergi dari hidup kita. Tetapi sukacita sejati adalah yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Mampu bertahan menghadapi masa sukar dan penderitaan di akhir zaman ini. Nehemia 8:19. Jadi itulah ukurannya. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, penderitaan, sakit, kalau kita mampu bertahan, berarti kita memiliki sukacita sejati. Dari mana? Dari Roh Kudus. Ya, itu. Jadi mengapa orang-orang kudus itu, kalau kita baca riwayat mereka itu, termasuk para rasul, ketika mereka disiksa, bahkan digoreng, bahkan dikasih di makanan binatang buas, tetap mereka kuat bernyanyi, bersukacita. Karena mengapa? Yesus ada dalam diri mereka. Dan di akhir zaman orang mengeluh, tetapi orang berjalan bersama Tuhan tidak akan mengeluh, sebab hidup ada sukacita Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Ya, gitu. Contoh Padre Pio dari Peter Cina yang di Rontondo itu, dia memiliki stigmata selama 50 tahun. Sakitnya itu luar biasa, tapi dia tetap bertahan bersukacita, menerima pengakuan dosa sampai 17 jam sehari. Ya, karena mengapa? Ada kekuatannya dari Yesus. Dia selalu berjalan bersama Yesus. Next. Ini terakhir. Yang terakhir, karena itu tetaplah berjalan tetaplah berjalan bersama Yesus. Izinkanlah Tuhan mengoreksi hidupmu dan akui kebesaran Tuhan, maka damai sejahtera dan sukacita menjadi bagian kita. Ya, itu ketika juga dua sahabat Emmaus berjalan bersama Yesus. Yang terakhir, jadi ciri-ciri orang yang berjalan bersama Yesus, perkataannya penuh hikmat. Hendaklah, Kolose 3:16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Jadi penuh hikmat. Jadi bukan kata-kata sumpah serapah, bukan maki-makian yang keluar, lalu gampang emosi, lalu reaktif. Tidak. Jadi orang yang berjalan bersama Yesus, dia punya hikmat. Dia sabar, dia tekun, kata-katanya lembut, dia suka menghibur orang. Inilah dia. Jadi ada tiga ciri tadi orang yang berjalan bersama Yesus, yakni memiliki damai sejahtera, memiliki sukacita, dan perkataannya penuh hikmat. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah pelajaran untuk kita, renungan kita pada sore hari ini. Dan mari kita tutup dengan doa. Next, ada doa Santo Fransiskus dari Assisi yang bagus sekali. Ya, saya akan doakan dan kita ikuti dalam hati. Doa Santo Fransiskus dari Assisi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan.
Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi, kita menerima, dengan mengampuni, kita diampuni, dan dengan mati suci, kita dilahirkan ke dalam hidup kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, demikianlah renungan kita untuk sore ini. Terima kasih Romo atas renungannya yang sungguh menguatkan iman kami. Kami